Sebenarnya, aku belum selesai dengan duka mendalam karena Bapak pergi duluan. Tapi, aku tahu saat itu hidupku harus dibantu dan ditata oleh seseorang yang aku percaya. Hai, kamu. Setiap momen punya cerita, dan ini adalah potongan kecil dari kenangan yang penuh cinta. Selamat datang di layar memori, menyimpan rasa, merayakan cerita. Kali ini aku akan membacakan surat cinta dari Mbak kepada Bapak. Untuk Bapak. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Bapak, hari ini aku akan menulis sebuah surat untukmu yang aku pikir akan tersampaikan. Semoga ya. Aku akan menceritakan bagaimana kehidupanku setelah Bapak tidak ada di dunia ini. Sebelumnya, aku mau minta maaf. Karena saat Bapak sakit, banyak hari-hari Bapak tanpa melihatku karena pekerjaanku dan Mas yang ada di luar kota. Ya, seperti anak rantau yang lain, pastilah aku merasa menyesal saat itu. Setelah Bapak meninggal 3 tahun yang lalu, aku dipinang oleh pacarku yang saat ini statusnya sudah menjadi suamiku. Sebenarnya, aku belum selesai dengan duka mendalam karena Bapak pergi duluan. Tapi, aku tahu saat itu hidupku harus dibantu dan ditata oleh seseorang yang aku percaya, yaitu suamiku. Akhirnya, aku mengiyakan ajakan pernikahan dengan rasa berat karena sejujurnya aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mencari uang, mengubur rasa duka, mempersiapkan pernikahan dengan waktu 3 bulan saja, membagikan komunikasi dengan calon suamiku saat itu karena kami berhubungan jarak jauh. Aku di Jakarta dan dia di Jogja. Dan belum lagi menenangkan ibu yang selalu panik di beberapa waktu dengan persiapan pernikahan kami. Saat itu, aku mulai berpikir, hidupku kok rasanya cepat banget ya? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bertanya, gimana kabarmu? Apakah lukamu sudah sembuh setelah Bapak meninggal? Tidak ada. Tapi aku tidak boleh egois, karena semua manusia pasti menghadapi yang namanya kehilangannya masing-masing dengan sendirian. Aku pun begitu, Bapak. Sebagai anak rantau yang lebih dari 10 tahun, aku berusaha menguatkan diriku sendiri walaupun terseok dan melambat sedikit. Selang waktu, acara pernikahanku berakhir lancar, Bapak. Semua tamu bahagia, keluargaku dan sahabat-sahabat dekatku merasakan kebahagiaan yang sama. Aku merasa bersyukur walaupun pasti ada beberapa sahabat yang berhalangan hadir karena kesibukannya masing-masing.
Dan walaupun begitu, ada satu luka yang aku hadapi saat itu. Kehadiran Bapak yang tidak ada. Akad yang diwakilkan oleh emas. Sempat terbesit, kenapa ya di kehidupan yang hanya sekali ini Bapak tidak menjadi wali nikahku. Tapi rasanya egois sekali. Kubuang jauh-jauh pikiran tersebut karena aku yakin Bapak pasti lihat di belahan dunia lain. Entah di mana, karena aku pun juga tidak tahu. Aku dan suami memutuskan untuk berjauhan lagi, Bapak. Sekali lagi, karena pekerjaan kami yang mengharuskan kami untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara jarak jauh. Tapi, jangan Bapak ambil pusing ya. Karena, ya, ini sudah takdirnya. Selain itu, karena ego kami yang masing-masing ingin keuangan kami membaik dengan gaji yang lumayan, pernikahan kami berjalan baik, Pak. Walaupun berjuta kali kami ingin rasanya menyerah, karena sungguh berat. Hubungan suami istri, tapi berjauhan. Belum lagi kami yang selalu dihadapkan dengan pertanyaan, kapan punya anak? Oleh orang lain sih. Tapi Bapak juga tidak perlu khawatir karena aku dan suamiku adalah manusia tercuek. Jadi kami menganggap itu hanya angin lalu saja sambil sama-sama berdoa. Pak, sebenarnya aku hanya merasakan sedih menjadi ibu. Sudah ditinggalkan suami selamanya. Ditinggal kedua anaknya merantau, dua-duanya menjalani hubungan jarak jauh pula. Dan belum punya cucu di usia yang lebih dari setengah abad ini. Bapak mertuaku pun sudah sepuh, Bapak. Beliau usianya sudah lebih dari 80 tahun. Karena suamiku adalah anak terakhir yang katanya, kata orang, itu kebobolan. Suamiku sudah ditinggal ibunya sejak sekolah dasar kelas 6 dan sudah menjadi piatu sejak saat itu. Maka dari itu, suamiku adalah laki-laki yang sangat mandiri hidup tanpa ibu di masa perjalanan remaja hingga dewasa, Bapak. Bapak harus bersyukur aku berada di tangan yang tepat, Pak. Tapi ya, jujur, berkomunikasi dengan yang sama-sama anak terakhir, ini kendalanya luar biasa. Penuh emosi, tapi kami sadar tidak ada rumah ternyaman selain rumah suami dan rumah istri. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan ikut sajalah sama suami. Selain untuk beristirahat, aku juga ingin benar-benar mengurus suamiku seperti ibu ngurus bapak dulu.
Aku ingin lebih sering berkunjung ke rumah ibu dan bapak mertua. Dan yang paling penting, aku akan lebih dekat lagi buat nyekar ke bapak. Bapak, hanya itu yang bisa aku tulis. Karena saat ini, hanya hal tersebut yang masih aku alami sejak bapak tinggalkan. Semoga lain waktu aku bisa mengirim surat lain yang menceritakan kisah kehidupanku di fase yang baru. Aku tidak ingin Bapak doakan karena harusnya akulah yang mendoakan Bapak. Aku hanya ingin Bapak melihat bagaimana anak perempuannya Bapak yang manja-manja ini berubah menjadi perempuan yang dewasa dan menjadi ibu rumah tangga. Pak, semoga Bapak di sana bisa bahagia. Karena melihat aku sekarang berdikari tanpa dikhawatirkan orang lain karena kebahagiaan yang aku rasakan. Aku tutup suratku untukmu, Bapak. Al-Fatihah. Itulah tadi surat cinta dari Mbak kepada Bapak. Sebuah kesan dan pesan romantis menjadi seorang anak perempuan yang ditinggalkan oleh bapaknya di umur yang membingungkan. Semangat ya Mbak. Aku doakan hidupmu akan selalu bahagia bersama suamimu. Dan aku doakan apapun yang kalian rencanakan segera tercapai. Nah, untuk teman-teman yang ingin bercerita dan ingin mengirimkan suratnya, bisa kirim melalui DM atau ke email kami di layarmemori@gmail.com. Karena cinta tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi kenangan yang masih bersemayam dalam diri. Sampai jumpa di kenangan yang lain di layar memori.